Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan kita sanggup mendengar setiap seruan doa kita, dan biarlah pujian pagi hari ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari kami memuji menyembah Engkau. Biar Engkau hadir tengah-tengah pujian penyembahan kami. Bertahtalah Tuhan, nama-Mu yang kami tinggikan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
pergumulanmu hari-hari ini, percayalah Dia Tuhan yang setia. Saat engkau ada di lembah yang kelam, saat engkau terpuruk sekalipun, Dia Tuhan yang tetap setia. Dan katakan dalam dirimu, dalam jiwamu, supaya engkau kuat menghadapi badai. Katakan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Dia Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Imani, kerjakan, dan percayalah, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan yang akan memegang engkau dan menjadikan engkau lebih dari pemenang. Sebab itu hari ini bertindak dengan imanmu. Katakan, hari ini aku sehat, hari ini aku kuat, hari ini aku sembuh, hari ini aku berjalan bersama dengan Tuhan, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Mari dengan iman katakan, segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Ku tetap percaya. Mari berseru dengan suara yang lebih keras, katakan, segala perkara dapat kutanggung. Yes Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Sekali lagi, segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Tuhan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan yakin dan percaya katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi naikkan imanmu, katakan, aku percaya. Aku percaya. Percaya dengan iman, kau sudah menerima mujizat pagi ini. Haleluya. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Mari terima. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya. Kami sudah menerima mujizat pagi hari ini. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya ada mujizat, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Serukan haleluya, haleluya. Sebab kami percaya hari ini ada mujizat bersama dengan Tuhan. Allah Immanuel, mujizat pasti ku alami. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu, Bapa yang baik di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jika kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi pertolongan-Mu yang Engkau nyatakan, dan itu kami alami sampai pada detik ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang baik. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang nyata bagi kami ya Tuhan. Di saat pagi hari ini kami berdoa membawa seluruh umat-Mu yang beribadah di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati segala kehidupan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Engkau selalu hadir menolong mereka, membawa mereka, khususnya pada bulan-bulan ini. Keluarga-Mu daripada umat Tuhan di tempat ini mengadakan hari libur ya Tuhan. Biarlah ini suatu kesempatan bagi mereka untuk berkumpul bersama keluarga satu sama yang lain Tuhan. Dan kiranya Engkau hadir dalam kehidupan perkumpulan mereka ya Tuhan, menolong mereka. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kami tidak tahu, tetapi kiranya Engkau beracara di dalam setiap pribadi demi pribadi mereka ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, apa yang menjadi permasalahan hidup mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan Engkau limpahkan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Jemaat-Mu yang mengalami masalah apapun ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami yang berseru, mengandalkan, berharap terus kepada-Mu ya Tuhan. Di saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk para hamba-hamba-Mu yang bekerja di gereja lokal-Mu di tempat ini maupun dalam komunitas Immanuel Community ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir, memberikan mereka kemampuan, kekuatan, kesanggupan di dalam mengembangkan atau di dalam melayani Engkau di dalam setiap tugas yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga pekerjaan pelayanan Engkau percayakan mereka bisa tuntaskan, mereka bisa menyelesaikan semua itu dengan baik, bukan dengan gagah dan kuat mereka, tetapi hanya oleh Engkau saja semata ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang tempat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan pelayanan yang dikerjakannya Tuhan. Biarlah kuasa mujizat daripada Engkau ada nyata di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya Tuhan. Kehidupan daripada keluarganya Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu beracara dalam setiap pribadi kehidupan mereka, di mana saja keluarga ini berada Tuhan. Perlindungan daripada Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Gembala Senior Ibu Trivena ya Tuhan. Engkau memberkati beliau ya Tuhan. Segala apa yang menjadi harapan beliau dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan keluarganya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengetahui lebih daripada apa yang beliau pikirkan. Dan kiranya Engkau yang mengerjakan semua itu di dalam kehidupan keluarganya maupun di dalam kehidupan pelayanan dan pribadinya Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kami setiap para pengerja yang Engkau percayakan untuk melayani di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kerendahan hati dalam melayani Engkau ya Tuhan. Sehingga pelayanan kami lakukan ini menjadi pelayanan yang penuh dengan berkat dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani ya Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mari ya Tuhan mempersiapkan hati kami, sehingga setiap firman-Mu yang akan ditaburi oleh hamba-Mu ya Tuhan, itu masuk tertanam di dalam hati kami yang subur, dan itu boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami, mulai dari pagi hari ini maupun siang hari dan seterusnya dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh menjadikan firman-Mu itu menjadi gaya hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami akan siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing pagi ini. Baik Bapak Ibu, ini musim liburan ya, banyak di antara kita yang masih berlibur hari-hari ini ya. Ada yang sukanya liburan ke pantai ya, mungkin ke Gunung Kidul lah, ke Bali atau ke Jogja ya, Parangtritis mungkin ya, yang pantainya indah-indah dan bagus-bagus ya. Banyak yang mungkin ke sana untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan, saudaraku. Dan mungkin ada juga yang sukanya tidak ke pantai, tapi sukanya ke candi ya, sukanya mungkin ke Borobudur, Prambanan, atau mungkin
ke museum ya, atau mungkin ke tempat-tempat bersejarah ya, suka dengan sejarah-sejarah ya, belajar di sana ya, banyak yang suka, atau mungkin banyak yang sukanya mudik ke kampung ya, ke kampung, ke rumah orang tua mungkin ya, ke tempat saudara ya, ketemu dengan orang-orang yang kita cintai ya, keluarga-keluarga kita di sana ya. Atau ada yang di Semarang saja mungkin ke mall ya, tidak kemana-mana, ke mall menikmati ramainya kota Semarang ya. Atau mungkin banyak yang menikmati keindahan alam ya, ke gunung-gunung ya, ke Tawangmangu, mungkin ke Kopeng, Bandungan, atau kemana aja ya, cari suasana yang asri, yang dingin, yang sejuk gitu ya, yang membuat diri kita refresh, segar gitu Bapak Ibu ya. Atau ada yang punya hobi lain ya, mungkin hobinya mancing ya. Ini teman saya mancing, dapat ikannya banyak, nggak tahu nih mancingnya kapan, tapi mancing juga asik ya bagi yang hobi di sana ya, dapat banyak ikan ya saudaraku. Tapi ketika kita sedang menikmati liburan, kita perlu memperhatikan beberapa hal saudaraku ya. Kita perlu memperhatikan beberapa hal ya. Apa itu? Ya, salah satunya yang kita perlu perhatikan adalah kita wajib mengucap syukur atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita bisa menikmati liburan, buat kita bisa menikmati refresh sejenak dalam hidup kita ya. Mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita, memberi kesempatan kepada kita. Karena banyak orang saudaraku yang tidak memiliki kesempatan untuk liburan ya, mungkin keterbatasan finansial, mungkin karena sakit, mungkin karena tidak ada waktu, mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Banyak faktor saudaraku yang tidak bisa membuat orang bisa liburan ya, seperti kita sedang liburan gitu ya. Jadi kita harus mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita untuk berlibur saudaraku ya. Karena banyak yang tidak bisa berlibur, tapi kita bisa berlibur, itu adalah suatu anugerah, suatu berkat, suatu karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang patut untuk kita syukuri saudaraku. Nah, yang perlu diperhatikan selain itu adalah apa? Memiliki tujuan yang jelas ya ketika kita berlibur saudaraku ya. Tujuannya jelas, liburan ya, kita mau kemana sudah di planning terlebih dahulu ya. Berapa hari mau liburannya kemana, mau wisata kemana aja, tujuannya kemana aja, mau makan apa saja ya, harus memiliki tujuan yang jelas ya, supaya hidup kita itu teratur, hidup kita itu terplanning ya. Jangan asal berangkat nanti sampai tempat tujuan bingung mau ngapain gitu ya, mau kemana aja bingung ya. Harus jauh-jauh hari di prepare saudara, harus jauh-jauh hari dicari tahu, di searching gitu ya. Misalkan kita mau ke kota A atau ke kota B gitu, apa yang kita kunjungi di sana, apa yang mau kita lakukan di sana. Jadi harus memiliki tujuan yang jelas ya, planning yang jelas ya, agar liburan kita itu bisa enjoy, bisa enak gitu ya, tidak amburadul gitu ya, tidak nanti bingung di sana mau ngapain gitu ya. Jadi harus memiliki tujuan ya dan planning yang jelas saudaraku ya. Itu penting ya, itu penting, karena kalau enggak nanti
akan ada hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi harus punya tujuan yang jelas, saudaraku. Nah ya, jadi kalau kita refreshing, kita liburan ya, semua harus senang, semua harus mengalami sukacita ya, hubungan semakin erat dengan keluarga kita ya, tidak terjadi ketidakharmonisan ya. Yang satu pengennya ke A, yang satu ke B, yang satu ke C, bingung, saudaraku, bingung nanti ya, bingung. Nah, mungkin yang satu pengennya rekreasi ke sini, yang anak kita yang satunya ke sana. Nah, kita bapaknya nggak pengen ke sana tapi pengen ke situ. Nah, itu kalau tidak terjadi tujuan yang jelas yang mungkin kita sudah rundingkan, kita sepakati, maka liburannya tidak jadi menyenangkan, tapi liburannya jadi malah membuat ketidaknyamanan ya, membuat mungkin tidak enak hati gitu ya, saudaraku ya. Jadi harus punya tujuan yang jelas, planning yang jelas ya, supaya teratur dan semua bisa menikmati, semua bisa senang, saudaraku. Nah, yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah menghormati orang lain, saudaraku. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ya, jadi berusaha untuk menghargai orang lain ya. Ketika kita mungkin menginap ya, kita hormati orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip kita anggap rendah misalkan ya. Kita harus menghormati. Mungkin kita ketemu dengan cleaning service ya, mungkin kita ketemu dengan security atau yang tukang parkir misalkan ya. Jadi berlakulah yang baik ya, menghormati yang baik, jangan membeda-bedakan orang, saudaraku. Jadi kepada siapapun kita ketemu, kita hormati orang lain ya, jangan menganggap rendah ya, atau bahkan mungkin berkata yang tidak enak ketika kita dibantu ya, ketika kita dibantu diparkirkan orang, tapi mungkin muka kita atau cara ngomong kita atau apa yang kita lakukan itu tidak baik kan, itu tidak menjadi berkat buat orang lain, saudaraku ya. Nanti orang lain menilai kita itu tidak baik ya. Jadi kalau kita mau dihormati orang, kita mau dihargai orang, kita harus juga belajar menghormati orang lain, saudaraku ya. Bapak Ibu ya, jadi perhatikanlah di sekeliling kita itu dan perlakuan orang lain itu dengan baik ya, dengan baik. Jangan menganggap rendah orang lain. Nah, lalu apa lagi? Gunakan waktu dengan baik, Bapak Ibu ya. Jadi liburan itu memang waktunya untuk berlibur dan bersenang-senang ya dengan keluarga kita, tapi saya berpesan tetap punyai ya waktu rutin kita yang tidak hilang ya, terutama hubungan kita dengan Tuhan ya. Apa yang rutin mungkin kita lakukan, mungkin kita rutin saat teduh pemuritan seperti pagi ini, kita tidak meninggalkannya, itu adalah hal yang baik ya. Bukan karena kita berlibur terus kita menghilangkan kebiasaan itu ya, menghilangkan apa yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan ya, jangan dihilangkan, saudara. Apalagi hal yang baik yang membangun diri kita ya, jangan ditinggalkan ya. Kita boleh bersenang-senang tapi tetap jangan lupa ya untuk membangun hubungan dengan Tuhan ya. Ikuti saat teduh pemuritan setiap hari seperti ini, jangan ditinggalkan, saudaraku ya. Mungkin Anda tergabung dalam grup hebat ya, baca Alkitab setiap hari, tetap lakukan, saudaraku ya. Jangan nanti terus bolong gitu ya,
melupakan, ya kita tetap harus punya waktu dekat dengan Tuhan. Ya, itu harus menjadi prioritas saudara, ya. Ya, jadi gunakan waktu dengan bijak ketika Anda berlibur sesuai dengan planning yang sudah dibuat, tapi Anda tetap tidak meninggalkan yang penting dalam hidup Anda, ya. Selalu ada hubungan, kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Nah, itu jangan ditinggalkan, saudaraku. Ya, terus dibangun setiap hari, ya, supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ya, gunakan waktu dengan bijak, jangan meninggalkan yang sudah rutin kita lakukan yang baik yang bangun hidup kita. Ya, selanjutnya apa? Hindari kesombongan, saudaraku. Ya, karena kesombongan, kecongkakan itu akan menghancurkan hidup kita. Ya, mungkin kita tidak sengaja melakukannya. Ya, jadi contoh ketika kita liburan, ya, kita posting apa yang kita kerjakan selama liburan gitu, ya. Nah, mungkin tujuan Anda mungkin hanya sebatas pengen posting gitu, ya, tapi orang lain kadang bisa menilainya berbeda, saudaraku. Apalagi liburan kemana yang kayaknya wah gitu, ya, di posting. Jadi itu akan membuat orang justru wah, menganggap diri kita sombong gitu, ya. Nah, itu hindarilah, saudaraku, ya, hindarilah, ya, postinglah yang biasa aja, ya, yang tidak membuat diri kita itu dianggap sombong gitu, ya. Hindari, saudaraku, ya. Kalau perlu nggak posting juga nggak apa-apa, ya. Liburan buat kita sendiri gitu, ya. Liburan buat kita nikmati sendiri, ya. Orang lain mungkin nggak perlu tahu, itu bahkan lebih bagus gitu, ya. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu, saudaraku. Menghindari hal-hal yang seperti itu. Dan seperti yang saya singgung tadi, saudaraku, mengutamakan kualitas waktu kita, ya. Kualitas waktu kita. Memang kita liburan bersama keluarga penting, seneng-seneng bareng keluarga penting, ya, semua seneng penting, ya, penting. Tapi tetap harus ada waktu buat Tuhan, ya, karena Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di tengah-tengah liburan kita, ya, tetap ada waktu buat Tuhan, ya, ada waktu buat intim dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Jadi kalau keluarga kita ingin diberkati Tuhan, kita pengen mendapat berkat yang dari Tuhan, perlindungannya daripada Tuhan, jangan pernah melupakan waktu buat Tuhan, ya, hubungan pribadi dengan Tuhan tetap harus kita jaga, saudaraku. Ya, sesibuk apapun, ya, usahakan ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Jadi mungkin pas lagi liburan di hotel, ada waktu kumpul di kamar untuk saat teduh, itu sangat indah, saudara. Itu sangat indah, ya. Jadi terus diusahakan, terus diupayakan supaya di tengah-tengah liburan kita, ya, Tuhan tetap menyertai kita, ya, Tuhan tetap memberkati keluarga kita, tidak pernah meninggalkan, ya, saudaraku. Jadi di tengah-tengah
liburan. Hal-hal ini perlu kita perhatikan dan biarlah liburan kita menjadi liburan yang menyenangkan, baik menyenangkan Tuhan dan menyenangkan keluarga kita, dan Tuhan memberkati keluarga kita. Amin. Amin. Selamat berlibur saudaraku. Selamat menikmati ya, dan tetap mendapat berkat yang daripada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi damai kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kami boleh menikmati liburan kami bersama keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan beri, dan di tengah-tengah liburan kami Tuhan, kami tetap tidak mau kehilangan waktu untuk dekat dengan Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau, karena kami tahu di dalam Engkau ada berkat, ada damai sejahtera yang kami dapat terima dari Engkau Tuhan. Dan terus sertai hidup kami, keluarga kami, dimanapun kami berlibur. Tuhan menuntun, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau membangunkan kami dan membuat kami bisa menyembah dengan indahnya. Hadirat-Mu kami rasakan, kebaikan-Mu melingkupi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terimalah semua pujian, penyembahan, doa anak-anak-Mu. Dan kiranya firman-Mu meneguhkan, menguatkan, membuat kami penuh sukacita untuk menggenapi rencana Tuhan. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini.
Tuhan perhitungkan, berkati berlimpah-limpah, juga khususnya Bapak Agus Witoto yang sudah sharing firman, pakai hidupnya makin berkenan dan menjadi hamba-Mu yang setia. Memberkati semua kami, hidup kami menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, masuk hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi.